Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Wah, ada kabar gembira nih. Dan ini ternyata akan berlaku dari bulan sekarang. Dan ini perlu kalian ketahui, apalagi untuk kalian yang fokus ataupun sering upload video short. Nah, seperti apa sih kabar gembiranya? Simak video ini, dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini akan aku bahas terkait kabar gembira nih, bahwasannya sekarang ada perubahan pada durasi video short ya. Yang kita ketahui, kalau kita mengupload video short di YouTube nih, itu biasanya 15 detik sampai 60 detik. Ini maksimal ya. Nah, di samping itu, video short ini banyak banget ya yang digemari gitu ya, atau banyak banget yang upload, terutama untuk YouTuber pemula. Karena memang ya untuk cara bikinnya itu gampang banget gitu ya, cepet. Kita hanya butuh 15 detik atau 60 detik aja, itu bisa langsung diupload di YouTube. Berbeda dengan ya video panjang lah ya. Nah, biasanya video panjang itu banyak yang malas bikinnya. Kalau video short kan gampang bikinnya, cepet, dan juga ini gampang juga dapat viewers dan juga subscriber. Tapi di samping itu ada sebagian orang juga yang memang kurang gitu ya, jadi kurang durasinya. Apalagi kan untuk video short itu maksimalnya 60 detik. Nah, karena ada sebagian yang pengen mempromosikan satu produk atau misalnya membahas materi atau apapun lah ya, di situ pengen diuploadnya itu di video short. Nah, kan susah ya, biasanya itu butuh lebih dari 1 menit gitu ya, misalnya butuhnya itu 2 menit atau 3 menit. Nah, itu nggak perlu khawatir ya, karena sekarang ya, seperti aku katakan di awal video, ini ada perubahan pada durasi video short. Nah, jadi sekarang kita bisa mengupload video short lebih dari 60 detik atau lebih dari 1 menit. Nah, apakah benar? Tentunya benar, dan kita bisa bacakan informasinya langsung di bantuan YouTube. Nah, di sini aku menggunakan Google Chrome ya. Yap, di sini aku udah masuk ke bantuan YouTube ya. Di sini di bagian kabar terbaru untuk kreator. Nah, ini untuk perubahannya. Ini di bagian YouTube Short ya. Nah, ini meningkatkan durasi video short ya. Mulai 15 Oktober 2024. Nah, ini berarti udah mulai berlaku ya. Karena ini juga secara bertahap ya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum, bersabar aja ya. Kreator dapat mengupload video short yang berdurasi hingga 3 menit. Video short berdurasi lebih dari 1 menit yang memiliki klaim konten ID aktif akan diblokir terlepas dari kebijakan ini ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut kita bisa pelajari ya di sini. Oke, karena ini ada satu hal yang penting yang mungkin perlu kalian tahu ya. Oke. Nah, di sini aku coba untuk translate dulu ya, atau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini udah, kita langsung aja baca. Nah, ini ada informasi tentang YouTube Short berdurasi 3 menit. Di sini juga dijelaskan kalau Anda akan segera dapat membuat YouTube Short yang berdurasi hingga 3 menit. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk menceritakan kisah Anda, menunjukkan kreativitas Anda, dan memikat audiens Anda. Nah, sekarang jadi lebih leluasa ya. Kalau sebelumnya itu kita harus menyesuaikan gitu ya. Karena durasinya ya maksimal 60 detik ya, apalagi kita harus bikin ya videonya ya harus sama lah, sesuaikan gitu ya. Nah, kalau sekarang lebih leluasa ya, bisa sampai 3 menit. Oke, jadi enak. Nah, di sini ada persyaratan untuk video short 3 menit nih, atau durasinya 3 menit. Oke, di sini yang pertama, video yang diupload sejak 15 Oktober 2024 atau dari tanggal 15 Oktober ke sana ya. Nah, semua video yang diupload setelah tanggal ini yang memiliki rasio aspek persegi atau vertikal, tegak ya, tegak. Nah, dan berdurasi hingga 3 menit akan dikategorikan sebagai video short di YouTube. Nah, ingat kuncinya ya, videonya harus persegi atau vertikal atau potret ya, potret, dan durasinya 3 menit.
maka itu akan dianggap atau akan dikategorikan sebagai video short ya. Video ini dapat dimonetisasi dengan model bagi hasil short di feed short. Nah ya, jelas banget. Dan untuk kalian yang mungkin udah menerapkannya tapi tetap belum berubah, itu kalian tunggu aja, nanti juga akan berubah ya. Misalnya kalian upload udah sesuai ya, sesuai seperti video short lah atau syarat yang di sini dijelaskan, tapi kok tetap gitu ya, misalnya belum berubah, kayak kelihatannya masih video panjang misalnya. Nah, itu kalian nggak perlu khawatir, biarkan saja, nanti juga akan berubah ya. Kalian tetap aja upload ya. Oke, yang penting ini diuploadnya dari tanggal 15 Oktober seterusnya. Oke. Nah, yang kedua, video yang diupload sebelum tanggal 15 Oktober 2024. Artinya sebelum tanggal 15. Misalnya tanggal 14, 13, 12. Ya, paham? Nah, video yang diupload sebelum tanggal tersebut akan tetap dianggap sebagai video berdurasi panjang di YouTube. Oke. Jadi nih, misalnya kalian upload video short sebelum tanggal ini ya. Dan video shortnya itu ya tentunya vertikal atau potret lah. Di situ durasinya 3 menit. Tentunya di situ untuk videonya akan tetap dianggap sebagai berdurasi panjang atau video panjang. Karena kan untuk peraturan ini berlakunya 15 Oktober. Jadi kalau sebelum itu ya tetap video panjang jadinya. Oke, ya. Video-video ini selanjutnya dapat dimonetisasi dalam mode bagi hasil video panjang di laman tontonan. Jadi tetap ya, untuk monetisasinya tetap seperti video panjang. Jelas ya, itu bedanya. Oke. Nah, ini ada unggah video short berdurasi 3 menit ya. Catatan, video short berdurasi 3 menit saat ini tidak dapat dibuat menggunakan kamera short di aplikasi YouTube ya. Anda dapat mengupload video short berdurasi maksimal 3 menit melalui aplikasi YouTube Studio atau versi desktop. Nah, ini jadi lebih sederhananya gini, biar kalian paham nih. Biasanya kan kita juga bisa nih membuat video short langsung di aplikasi YouTube. Di situ kan kita bisa atur tuh durasinya di atas 15 sampai 60 detik kan. Nah, sekarang kita belum bisa mengaturnya sampai 3 menit atau mengubahnya. Karena kan ini juga baru ya. Tapi nah, kita bisa mengupload video short berdurasi maksimal 3 menit melalui aplikasi YouTube Studio atau versi desktop. Nah, jadi kita ngedit dulu nih videonya ya di KineMaster atau di aplikasi editing. Di situ usahakan ya untuk videonya itu tegak ya, vertikal. Nah, untuk durasinya pokoknya 3 menit ya. Nah, di situ kalian upload aja di aplikasi YouTube, di aplikasi YouTube Studio ataupun versi desktop. Ya, kalian tinggal upload aja seperti biasa ya. Tapi ya formatnya seperti video short. Paham? Nanti akan berubah ya, itu menjadi video short. Oke. Nah, di sini juga ada konten yang diklaim oleh pihak ketiga di short berdurasi lebih dari 1 menit ya. Nah, ini juga perlu kalian pelajari nih. Video short yang berdurasi lebih dari 1 menit dan memiliki klaim konten ID aktif dalam bentuk apapun termasuk klaim manual akan diblokir secara global di YouTube. Video tersebut tidak dapat diputar ataupun direkomendasikan di YouTube dan tidak dapat dimonetisasi. Tidak ada penalti yang akan diterapkan pada saluran Anda. Anda dapat menghapus konten yang diklaim dari video Anda jika Anda yakin klaim tersebut dibuat karena kesalahan atau Anda dapat mengajukan sengketa setelah klaim diselesaikan. Video short Anda akan dapat dilihat dan dimonetisasi. Tidak akan ada perubahan pada batasan video short yang berdurasi kurang dari 1 menit. Oke. Dan kita juga di sini bisa pelajari ya. Ini yang gak kalah penting. Kapan saya bisa mulai memposting atau menonton video pendek 3 menit? Kita klik aja. Mulai 15 Oktober 2024. Semua video yang diupload yang memiliki rasio aspek persegi atau vertikal dan berdurasi hingga 3 menit akan dianggap sebagai video short. Nah,
dalam beberapa bulan mendatang, Anda akan mulai melihat peningkatan pada sistem rekomendasi kami untuk menyertakan video short berdurasi hingga 3 menit. Kami akan memberitahu Anda. Jadi kita tunggu aja. Oke. Di sini juga musik apa yang bisa saya gunakan. Nah, kita bisa baca di sini. Nah, jika video short Anda berdurasi hingga 1 menit, Anda dapat menggunakan lagu apapun yang tersedia di koleksi audio short. Untuk konten berdurasi lebih dari 1 menit, nah, Anda dapat menggunakan musik bebas royalti dari koleksi audio YouTube. Musik bebas royalti tidak akan menerima klaim konten ID apapun, ya. Untuk mengakses koleksi audio YouTube, buka koleksi audio YouTube Studio, ya. Sesampai di sana, Anda dapat mencari, memperhatinjau, dan mendownload lagu yang dapat Anda gunakan di short, ya, Anda tanpa biaya. Pelajari lebih lanjut tentang musik yang dapat digunakan di YouTube Short. Nah, biasanya kadang ini sih kalau kalian menggunakan musik nih yang ada di short ya, atau di koleksi short yang di atas, itu kadang ini sih ada juga yang memang untuk monetisasinya atau penghasilannya itu kadang bagi hasil ya. Terus kadang juga kalau nggak salah, kalau kalian gunain musiknya itu kadang kita juga nanti untuk penghasilannya itu terpotong ya, atau nanti dari penghasilan itu bayar untuk ke musiknya gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tanpa biaya musiknya, yaitu kalian masuk aja ke koleksi audio YouTube Studio, ya, itu di YouTube Studio Beta di browser. Nah, jelas ya. Oke, ini udah. Nah, ini juga ada saluran artis resmi ya, video persegi atau video dengan rasio aspek lebih tinggi dari lebar dan berdurasi lebih dari 1 menit dari channel artis resmi atau channel yang tertaut ke pemilik konten musik akan tetap dianggap sebagai video berdurasi panjang ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini mereka telah memblokir video short untuk saya. Apa yang terjadi ya. Nah, video pendek berdurasi lebih dari 1 menit yang memiliki klaim konten ID aktif apapun kebijakannya akan diblokir di YouTube. Ya, ini udah jelas ya. Jika video short Anda diblokir, Anda akan menerima pemberitahuan tentang konten yang diblokir. Setelah klaim diselesaikan, video short Anda akan dapat dilihat dan dimonetisasi. Nah, ini pelajari cara menghapus konten yang diklaim dari video Anda ya. Dan informasi lebih lanjut tentang musik yang dapat digunakan di YouTube Short. Nah, ini kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, apakah short saya memenuhi syarat untuk monetisasi? Nah, video short yang muncul di feed short dapat dimonetisasi dan tunduk pada kebijakan monetisasi YouTube Short. Video short yang diblokir secara global di YouTube tidak dapat dimonetisasi. Oke. Nah, kalian bisa pelajari terkait kebijakan monetisasi YouTube Short. Nah, ini banyak banget sih materi-materi yang perlu kalian baca, gitu ya. Nah, di sini juga kalian bisa melihat statistik short saya ya, atau video short kalian. Jadi di situ kalian bisa lebih memahami kinerja video Anda ya, atau video short kalian. Oke. Kalian bisa lewat aplikasi YouTube, bisa aplikasi YouTube Studio ataupun YouTube Studio Beta di browser. Kalian tinggal cek aja analitiknya. Ataupun kalian bisa cek analitik video shotnya masing-masing ya. Di sini juga ada yang gak kalah penting, kalian bisa pelajari terkait kelola video shot Anda ya. Nah, ini juga penting banget, kalian bisa pelajari. Ini kalian bisa baca aja sendiri ya di sini. Ini tentang konten ID ya, atau keluhan konten, klaim konten ID lah, kalian pelajari aja ya. Nah, ini juga ada ya, kalian pelajari ya, ini penting banget. Gak perlu khawatir, kalian klik aja di deskripsi video aku. Oke. Menurut kalian gimana terkait perubahan ini ya? Semoga ini menambah wawasan kalian ya. Dan untuk kalian yang mungkin bingung seputar YouTube ataupun punya pertanyaan seputar YouTube, kalian komen di bawah. Insya Allah aku jawab ataupun aku bikinin videonya ya. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.